Indonesia is a nation of remarkable beauty, renowned for its stunning landscape, captivating heritage, and cultural diversity. Saya Azril Azhari, sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, tetapi juga saya berada di industri, di profesi maupun sebagai akademisi. Mengenai desa wisata di kita, ini kan berasal dari desa ya. Dari 75.000 lebih desa, itu sebagian kemarin 4.357 itu ikut di dalam anugerah desa wisata kita. Nah, pengertiannya kenapa kita mengembangkan desa wisata adalah ingin mengangkat community based tourism. Jadi berwisata atau pariwisata itu berbasis kepada komunitas. Nah, kita bicara masalah desa wisata yang banyak komponen atau kategori yang harus kita ikuti. Yang penting yang pertama adalah daya tarik. Nah, daya tarik ini ada budaya, ya, ada tadi warisan budaya, heritage, ada juga alam, ya, ada juga kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Jadi daya tarik itu bisa unik dia bisa juga pada heritage, unik dan juga otentik, dan juga dia itu eksotik. Sekarang lagi ramai, desa wisata harus juga melaksanakan itu atau konten kreatif. Inilah salah satu pengembangan, dia harus juga mengembangkan konten kreatif. Dan terakhir adalah yang kelima adalah kelembagaan. Nah, kelembagaan ini juga penting untuk desa wisata tadi. This culture and heritage can be found in the tourism village. One of the tourist village that has culture and heritage full of stories, namely the Panadaran Tourism Village. Desa Panadaran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Desa yang merupakan desa yang berada di pinggir hutan. Asal mula adanya desa ini yaitu ketika dulu ada penjajahan, ada beberapa orang atau nenek moyang yang lari ke hutan sehingga hidup di sini, kemudian di sini menjadi desa tersendiri hingga sekarang. Kata Panadaran berasal dari kata nazar yang artinya janji. Dulu para pendiri awal mula suatu desa itu yang merupakan pelarian Belanda zaman dulu itu lari karena kejaran Belanda, dan tradisi nazar itu sudah turun-menurun diturunkan dari anak cucu hingga sekarang masih beberapa warga masih juga mengikuti prosesi nazar. Salah satu tempat di nazar itu di Sendang Sumber. Ya, di desa Panadaran ada salah satu sendang namanya Sendang Sumber. Itu dulu menjadi sumber kehidupan bagi warga desa Panadaran. Yang pertama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, untuk konsumsi air minum maupun untuk memasak. Namanya Sendang Sumber, Mbak, itu termasuk salah satu situs budaya yang ada di Panadaran, karena setiap tahun di tempat ini itu diadakan prosesi tradisi apitan, yaitu nguras sendang atau nau sendang itu biar bersih, dan itu dikerjakan oleh para perangkat desa. Di desa Panadaran ada beberapa potensi, salah satunya potensi kebudayaan. Kebetulan di kami ada dua kelompok seni Gambyong, Jaran Eblek, dan juga Barongan. Terkait dengan rumah budaya yang saat ini menjadi tempat di mana kami senantiasa berkumpul bersama untuk menguri-uri budaya-budaya yang ada di kami. Kira-kira rumah budaya ini berdiri di tahun 2012, merespon dari beberapa kegiatan pembangunan di Gua Maria Sendang Jati. Pada saat itu banyak peziarah di saat datang dari luar kota yang jauh untuk berkunjung berziarah ke Gua Maria.
di tempat kami ini tidak ada tempat yang bisa menjadi untuk singgah sejenak, sehingga atas inisiatif dan bantuan dari beberapa orang baik pada saat itu memberikan gagasan untuk mendirikan rumah budaya ini. Nah, terkait kenapa diberi nama rumah budaya, kira-kira kami berusaha untuk, karena dengan yang datang ke Gua Maria ini juga dari berbagai asal pendatang, sehingga saat kami mengikat semuanya itu dengan kata budaya, kiranya akan menemukan sebuah keharmonisan. Rumah budaya ini memang tidak terlepas dari keberadaan Gua Maria Sendang Jati, sehingga adanya kegiatan di Gua Maria Sendang Jati, maka lahirlah pula rumah budaya ini. Dan dengan lahirnya atau berdirinya rumah budaya ini, lahir juga kegiatan yang lain terkait dengan event kirab ngunduh banyu. Singo Barong atau kesenian seni Singo Barong ini sebenarnya sebuah budaya seni yang menjadi warisan dari leluhur kami, yang dari nenek moyang kami dulu. Keberadaan kesenian ini sudah ada. Terkait juga untuk perkembangan seni Singo Barong ini, kami mencoba berinovasi dengan mencoba kembali menata beberapa tata kelola manajemen di dalam paguyuban ini. Kami berusaha untuk memberikan nama paguyuban kami menjadi Paguyuban Seni Singo Barong Kartiko Condro, Dusun Bandengan, Desa Penadaran, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam kesenian Singo Barong ini banyak instrumen di dalamnya. Ada kesenian gamelan kerawitan yang di dalamnya tentu mengandung filosofi tentang keharmonisan sendiri. Dari berbagai jenis alat musik di dalam gamelan itu, di saat kita mainkan dengan selaras, di situ akan memunculkan keharmonisan. Dan terkait juga dengan seni-seni yang lain di dalam khususnya Singo Barong, kami terlalu berinovasi. Di situ ada nilai-nilai spiritual yang juga kami gali, yang menjadikan kearifan lokal yang harus kami gali, di mana melalui kesenian Singo Barong ini kami juga belajar untuk mencoba menyatukan kesatuan dengan alam lingkungan sekitar. Untuk kuliner sendiri kita juga ada beberapa, salah satunya ayam panggang. Ayam panggang itu sebenarnya kita bikin ketika ada acara sedekah bumi. Jajanan yang lain ada juga jamu, dan juga ada udang yang kita ambil dari Sungai Tuntang, dan juga ada singkong, waloh, dan tempe yang dibungkus pakai daun jati. Ini Tugu Lumpang didirikan pada tanggal 22 Februari 2020. Kenapa warung Tugu Lumpang dinamakan warung Tugu Lumpang? Karena di sini ada alat untuk tumbuk padi yang namanya lumpang. Itu lumpang itu alu yang temumpang. Di sini itu di Tugu Lumpang khasnya ada ayam panggang, ayam kampung, terus sama ada botok yang ada botok manding, botok jamur, botok ikan teri, dibungkus dengan daun pisang. Welcome drinknya di sini ada wedang julung. Beberapa destinasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan, yang pertama ada Gua Maria, yang kedua ada situs Jembangan, yang ketiga ada Sendang Sumber, kemudian ada Bukit Jetis, ada sport center sendiri untuk warga agar bisa mengikuti olahraga. Ada satu gereja dan ada satu masjid yang masjid pertama di Desa Penadaran, itu juga salah satu destinasi favorit dari wisatawan. Ada satu masjid tertua di Desa Penadaran yang mana pembangunannya dulu cukup unik. Salah satu masjid tersebut namanya Masjid Baituddin, masih konstruksi kayu, dan uniknya kayu-kayu tersebut diambil dari kayu-kayu yang terbawa arus Sungai Tuntang. Dulu kayu kalau tidak diambil akan menjadi penghambat sungai itu sendiri. Maka dari itu warga memanfaatkan kayu tersebut untuk menjadi masjid, dan sampai sekarang masih kita gunakan untuk beribadah.
di tahun 2023 ini kita masuk peserta 8 terbaik untuk kampung moderasi beragama, dan salah satu ikonnya di Dusun Garjo kita ada Joglo Alit, itu sebagai salah satu ikon dari kampung moderasi beragama. Itu ada gereja sama masjid, di tengah-tengah ada namanya Joglo Alit sebagai simbol kampung moderasi beragama. Jadi desa Penadaran itu terdiri dari 6 dusun, yang tadinya hanya satu, yaitu Dusun Penadaran, itu kerajaannya berkembang menjadi wilayah pedusunan. Ini ada 6 dusun, ada Dusun Bandrengan, ada Dusun Sasa, ada Dusun Tegarejo, ada Penadaran kerajaan sendiri, terus ada Dusun Tempel, dan ada Kedung Kakap. Kita sedang menggali keunikan masing-masing. Misalnya kayak di Bandrengan kita punya rumah budaya, terus di Sasa kita punya rumah gong, terus di Tegarejo misalnya kita punya rumah moderasi beragama, terus di Penadaran sendiri kita punya pusat informasi wisatawan, terus di Tempel sendiri kita punya rumah ekrab yang juga masih dalam pengembangan. Seperti itu. Saya mengajak teman-teman yang muda, khususnya ayo bersama-sama kita pelajari kesenian-kesenian yang ada di lingkungan kita, dan kita coba uri-uri kebudayaan itu, kita coba kembangkan, karena melalui seni dan budaya kita akan mudah untuk menemukan keharmonisan satu dengan yang lain. Salam budaya, salam kompak, seduluran, salawase. Terima kasih. Semoga wisata ini, karena emang temanya ke sustainable, kita sedang mengarah ke situ, Mbak. Sustainable, bagaimana nanti keseniannya, wisata alamnya, sehingga bagaimana nanti untuk wisata alamnya itu keberlanjutannya, terus yang kesenian itu bisa tetap lestari. Maju kita semua, maju Indonesia. Saya mewakili dari pemilik Tugu Lumpang mengucapkan terima kasih karena telah berkunjung di warung kami. Yang mau mencicipi makanan khas dari kami, warung Tugu Lumpang, silahkan bisa main di atau berkunjung di warung Tugu Lumpang. Terima kasih. Harapan saya sebagai kepala desa, kedepannya ingin tentunya Desa Penadaran menjadi desa yang berkembang. Dan salah satu harapan saya untuk memajukan desa yaitu dari segi pariwisata. Harapannya nanti itu dapat meningkatkan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.